ketemu lagi bersama saya. Kali ini materinya adalah mengenai binary tree atau pohon binar. Mari kita mulai. Pertama, kita harus memahami dulu apa yang disebut dengan tree atau pohon. Pohon di dunia IT berbeda dengan pohon yang selama ini kita kenal. Jadi, apa yang disebut pohon di dunia IT adalah contohnya seperti ini. Ada perbedaan. Jika pada pohon biasa akar itu ada di bawah dan daun ada di atas, maka untuk orang IT, pohon itu akarnya ada di atas dan daunnya ada di bawah. Sehingga kita bisa menyebutnya sebagai ini adalah simpul akar dan ini adalah simpul daun. Jadi simpul akar adalah simpul yang awal pertama, sedangkan simpul daun adalah simpul yang paling bawah dan tidak memiliki anak lagi. Nah, kita belajar bagaimana membuat struktur data untuk keperluan jika memerlukan bagan seperti ini pada program yang akan kita buat. Sehingga ini adalah simpul akar. Simpul akar memiliki dua anak, yaitu simpul yang berisi wakil ketua 1 dan simpul yang berisi wakil ketua 2. Kemudian wakil ketua 1 mempunyai dua anak dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan pohon pada bidang teknologi informasi atau IT. Kita juga perlu mengenal yang disebut level atau tingkatan. Jadi, di dalam pohon ini disebut dengan tingkat 1 atau level 1. Ini disebut dengan tingkat 2 atau level 2. Ini disebut dengan tingkat 3 atau level 3. Dan ini disebut dengan tingkat 4 atau level keempat. Ada beberapa cara untuk menggambarkan pohon. Seperti yang pertama adalah dengan menggunakan grafik. Maka di sini kita melihat bahwa ini adalah simpul akar, yaitu simpul A. Simpul A memiliki 3 simpul anak, yaitu B, C, dan D. Sedangkan simpul B memiliki 2 simpul anak, yaitu E, F. Simpul C memiliki 1 simpul anak, yaitu G. Simpul D memiliki 2 simpul anak, yaitu H dan I. Penggambaran berikutnya adalah dengan menggunakan diagram Venn. Bentuknya adalah seperti ini. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa simpul A memiliki 3 simpul anak, yaitu B, C, dan D, di mana simpul B memiliki 2 simpul anak, yaitu E dan F. Kemudian simpul C memiliki 1 simpul anak, yaitu G. Dan simpul D memiliki 2 simpul anak, yaitu H dan I. Berikutnya kita juga bisa menggambarkan pohon atau tree dengan menggunakan notasi kurung. Seperti ini. A memiliki anak B, C, dan D. Kemudian B memiliki anak E, F. C memiliki anak G. Dan D memiliki anak H, I. Atau kita juga bisa membuat representasi tampilan pohon dengan menggunakan indentasi. Inilah yang sering dipakai dalam kode program atau program-program yang menampilkan pohon. Jadi cara membacanya adalah A memiliki 3 simpul anak, yaitu B, C, dan D. Kemudian B memiliki 2 simpul anak, yaitu E dan F. C memiliki 1 simpul anak, yaitu G. Dan D memiliki 2 simpul anak, yaitu H dan I. Kita perlu mengetahui jenis-jenis dari pohon biner. Apakah yang disebut dengan pohon biner? Pohon biner adalah ketika simpul yang ada pada pohon itu maksimal memiliki 2 anak saja.
2 anak cukup seperti program pemerintah pada zaman Orde Baru. Jadi di sini hanya diizinkan 1 simpul maksimal memiliki 2 simpul anak. Namun juga diperbolehkan memiliki 1 simpul anak saja atau bahkan tidak memiliki simpul anak. Tapi maksimalnya adalah 2 simpul anak. Di sini ada yang disebut dengan pohon biner lengkap, yaitu di mana semua simpulnya kecuali simpul daun memiliki 2 simpul anak. Misalnya di sini simpul akar A memiliki 2 anak B dan C. Kemudian simpul B memiliki anak D dan E. Simpul C memiliki anak F dan G. Ini disebut dengan pohon biner lengkap, di mana pohon kiri memiliki bobot yang sama dengan pohon kanan. Dalam pohon biner, anaknya bisa dibagi menjadi 2, yaitu pohon kiri, kemudian pohon kanan. Kita menyebutnya kiri kanannya dari sisi kita yang memandang gambar di komputer. Lalu ada yang disebut pohon biner condong kiri atau left skewed binary tree, di mana yang dimiliki hanyalah simpul anak kiri seperti ini. Atau bisa juga pohon biner condong kanan atau right skewed binary tree, sehingga simpulnya hanya memiliki anak kanan seperti ini. Kemudian ada lagi yang disebut dengan pohon biner sembarang. Jadi suka-suka anaknya, mau 1, mau 2, atau tidak memiliki anak. Kita juga perlu memahami cara kerja penelusuran pada pohon biner. Yang pertama ada yang disebut dengan penelusuran atau kunjungan pre-order, di mana urutannya adalah kunjungan dari akar, kemudian pohon kiri, lalu pohon kanan. Maka jika pohon binernya gambarnya adalah seperti ini, penelusurannya urutannya adalah A, pohon kiri dulu, B, kiri dulu, D, baru pohon kanan, E, kemudian ke pohon kanan, C, kemudian turun ke kiri dulu, F, kemudian ke G, kemudian ke H. Jadi jalannya utamakan menelusuri pohon kiri dulu, baru pohon kanan. Atau kita bisa mencoba memahaminya sebagai ayah, kiri, kanan. Jadi ayah, selesaikan kiri, baru kanan. Selesaikan kiri, baru kanan. Jenis kunjungan yang kedua yaitu in order, dengan urutan pohon kiri dahulu, kemudian simpul ayah, kemudian pohon kanan. Jadi urutannya akan menjadi pohon kiri dulu, D, lalu ke simpul orang tuanya, B, kemudian selesaikan pohon kanannya, E, kemudian karena selesai untuk cabang pohon kiri, maka ke orang tuanya, A, kemudian ke pohon kanan dimulai dari F, kemudian ke ayah F yaitu C, kemudian mulai dari yang sebelah sini dulu, H, lalu ke ayahnya, G, dan selesai. Jadi urutannya adalah anak kiri, ayahnya atau orang tuanya, kemudian
jika kasus seperti ini, selesaikan anak kanan dulu karena dia masih memiliki simpul orang tua. Semoga dapat dipahami ya kakak. Jenis kunjungan yang berikutnya adalah post order, di mana urutannya adalah pohon kiri, pohon kanan, kemudian simpul orang tua. Maka urutannya di sini adalah selesaikan pohon kiri dulu yaitu D, kemudian ke pohon kanan yaitu E, baru ke orang tua yaitu B. Kemudian selesaikan pohon kanannya, di mana di sini ada pohon kirinya yaitu F. Kemudian selesaikan H, G, ke orang tuanya lagi C, dan ke orang tuanya lagi yaitu A. Begitu adalah penelusuran secara post order. Berikutnya adalah kunjungan secara level order, yaitu A, B, C karena ini satu level atau satu tingkat. Kemudian D, E, F, G, kemudian H. Kita perlu memahami bagaimana elemen pada struktur data pohon biner. Jadi bentuknya adalah seperti ini, yang direpresentasikan secara dinamis. Ada kontainer, kemudian pointer ke pohon kiri, dan pointer ke pohon kanan. Bagaimana menggabungkan semua elemen ini menjadi sebuah pohon? Maka ilustrasinya adalah seperti ini. Ini artinya simpul akar, kemudian dia memiliki anak B dan C, kemudian B memiliki anak D dan E, sedangkan C hanya memiliki anak kanan yaitu F. Nah, ini adalah deklarasi pada mesinnya. Pertama, kita membuat simpulnya dahulu. Di sini kontainernya saya hanya membuat sebuah karakter saja untuk kontainernya, sehingga tidak perlu membuat type abstraknya secara tersendiri. Di sini langsung saya buat simpulnya. Kemudian sebuah pohon, itu pointer awalnya adalah root. Kemudian ketika kita membuat pohon pertama kali dengan simpul akar, maka kita perlu membuat prosedur make tree, di mana char C adalah isi dari kontainer simpul akar, kemudian pohon itu sendiri. Kemudian kita membuat simpul baru, kita isi kontainernya dengan C. Kita asumsikan bahwa anak kiri dan anak kanannya 0 karena belum memiliki anak. Kemudian pointer root kita tunjukkan kepada elemen baru. Karena tugasnya sudah selesai, maka pointer baru kita nolkan. Maka ini adalah representasi dari sebuah pohon yang memiliki satu simpul akar. Pohon biner dengan satu simpul akar. Kemudian kita dapat menambahkan anak kiri dan anak kanan. Pertama, untuk anak kiri terlebih dahulu. Misalkan, kita cek dulu, apakah anak kiri dari simpul ayah, ini simpul ya kakak, apakah anak kiri dari simpul ayah adalah 0? Karena kalau sudah ada, kita tidak bisa menambahkan anak kirinya lagi. Maka jika belum memiliki anak kiri, maka kita buat simpul di memori. Kita isi kontainernya dengan C. Kita isi anak kanan dan anak kirinya dengan 0 karena belum memiliki anak, karena baru lahir. Kemudian pointer anak kiri dari simpul ayah kita set dengan baru. Ini adalah else jika simpul anak kiri sudah terisi. Begitu juga dengan add right atau menambah anak kanan.
Bedanya kalau di sini left, di sini right. Kita juga perlu membuat prosedur untuk del all. Bisa jadi kita akan menghapus simpul di dalam sebuah pohon. Maka kita menggunakan rekursif. Jadi masukannya adalah simpul paling atas atau root. Kemudian jika root tidak sama dengan 0, maka hapus anak kiri, hapus anak kanan, kemudian hapus dia sendiri. Kita juga perlu untuk menghapus misalkan anak kiri dan anak kanan. Maka misalkan untuk del left, kita cek jika root tidak sama dengan 0 atau simpul ayah tidak sama dengan 0, kita cek lagi apakah anak kirinya ada. Jika ada, maka kita bisa melakukan penghapusan untuk semua anak dari anak kiri simpul orang tua. Setelah itu baru kita menghapus simpul kiri dari atau anak kiri dari simpul orang tua masukkan. Begitu juga untuk del right. Bedanya adalah di sini yang dihapus adalah anak kanan. Kita perlu menghapus semua anak dan cucu-cucu dari anak kiri karena agar tidak menjadi zombie di memori. Kemudian kita membuat prosedur untuk penelusuran pohon secara pre-order dan in-order. Kita juga menggunakan rekursif di sini. Yang pertama adalah masukkan simpul orang tuanya. Jika simpul orang tua tidak sama dengan 0, maka print simpul orang tua, kemudian rekursif ke left dan rekursif ke right. Ingat tadi urutannya untuk pre-order yaitu simpul orang tua, pohon kiri, dan pohon kanan. Maka di sini urutannya adalah simpul orang tua, pohon kiri, dan pohon kanan. Untuk in order urutannya adalah pohon kiri, simpul orang tua, kemudian pohon kanan. Maka di sini rekursifnya adalah pohon kiri, simpul orang tua, pohon kanan. Kemudian ada prosedur untuk post order dan copy tree. Copy tree ini akan mengcopy sebuah pohon menjadi sebuah pohon yang baru lagi. Jadi untuk post order urutannya adalah pohon kiri, pohon kanan, simpul orang tua. Maka rekursifnya adalah pohon kiri, pohon kanan, dan simpul orang tua. Ini adalah copy tree. Jadi copy tree itu jalannya adalah menyalin untuk setiap simpul yang ada di sebuah pohon untuk disalin menjadi pohon yang baru. Jadi sistem cara kerjanya adalah berjalan menelusuri setiap simpul. Jika simpulnya tidak 0, maka diisikan ke pohon yang kedua yang akan dibuat sama persis seperti pohon yang pertama. Jadi di sini ada 2 simpul, yaitu simpul untuk pohon pertama dan simpul untuk pohon kedua. Simpul untuk pohon pertama itu berupa pointer, sedangkan simpul untuk pohon kedua memiliki 2 bintang karena yang satu adalah pointer dan yang satu adalah pass by reference, mengalami perubahan. Sehingga jika simpul pada pohon pertama tidak 0, maka buat simpul untuk pohon kedua. Isi sama dengan pohon pertama. Kemudian jika simpul anak kiri dari simpul pohon pertama tidak sama dengan 0, maka rekursif untuk copy tree anak yang kiri ke pohon yang kedua.
Jika anak kanannya tidak sama dengan 0, maka copy tree ke pohon kanan dari pohon pertama ke pohon kedua. Berikutnya adalah bagaimana memeriksa apakah dua buah pohon memiliki simpul yang sama, yaitu is equal. Dia akan mengembalikan 1 true jika pohon yang dibandingkan sama, dan akan mengembalikan 0 jika pohon yang dibandingkan tidak sama. Ini juga prinsipnya sama, jadi membandingkan setiap simpul, ditelusuri satu persatu bebarengan di dalam dua pohon, apakah simpulnya sama atau tidak. Maka prinsipnya di sini adalah mencari simpul yang tidak sama. Begitu ketemu yang tidak sama, maka dianggap kedua pohon ini tidak sama. Maka di sini ada pengecekan. Jika simpul dari pohon pertama tidak sama dengan 0 dan simpul dari pohon kedua tidak sama dengan 0, berarti dua-duanya memiliki simpul di posisi yang sama, maka periksa isinya. Jika isinya tidak sama, maka sudah dapat dipastikan bahwa kedua pohon ini tidak sama. Hasilnya menjadi false atau 0. Else, jika ternyata isinya sama, maka rekursif ke arah pohon kiri dan rekursif ke arah pohon kanan. Ini adalah else dari yang sini, di mana jika salah satu simpul adalah 0 dan salah satunya adalah tidak 0, maka otomatis karena tidak sama, maka mengembalikan hasil false. Inilah drivernya. Tambahkan elemen-elemen untuk pohonnya. Kemudian kita coba menelusuri menggunakan pre-order, in-order, post-order. Kita coba membuat dua buah pohon, yaitu copy tree, dan kita periksa apakah kedua pohon itu sama. Kemudian kita mencoba melakukan penghapusan. Lalu kita coba lagi print pohonnya menggunakan penelusuran pre-order. Semoga dapat dipahami ya kakak. Sekian materi untuk hari ini. Jangan lupa untuk bahagia dan menjaga, tetap semangat. Sampai jumpa.